Awal mula Perang Dagang AS vs China. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China dimulai pada tahun 2018 saat Presiden AS Donald Trump menuduh China melakukan praktik perdagangan yang tidak adil. Beberapa alasan utama yang jadi pemicu. 1. Defisit perdagangan AS merasa dirugikan karena lebih banyak mengimpor barang dari China daripada mengekspor ke sana. Trump ingin mengurangi ketergantungan pada produk China. 2. Pencurian hak kekayaan intelektual IS menuduh China mencuri teknologi dan rahasia dagang perusahaan-perusahaan Amerika, serta memaksa transfer teknologi sebagai syarat bisnis. 3. Subsidi industri dan dominasi teknologi China memberi subsidi besar-besaran ke industri strategis seperti baja, tenaga surya, dan teknologi, membuat persaingan global dianggap tidak adil. Tindakan awal Maret 2018, AS mulai mengenakan tarif terhadap baja dan aluminium dari China. Juli 2016, AS resmi memberlakukan tarif terhadap barang Cina senilai 3,4 miliar. China membalas dengan tarif yang sama terhadap produk AS seperti kedelai, mobil, dan produk pertanian. Perang tarif berlanjut. Kedua negara terus saling balas mengenakan tarif hingga ratusan miliar dolar. Perundingan sempat dilakukan, tapi ketegangan terus berlanjut hingga awal 2020 saat ditandatangani Phase One Deal, kesepakatan awal untuk meredakan konflik. Meski masalah mendasar belum terselesaikan. Dunia diambang perang dagang. Pada awal abad ke-21, dunia menyaksikan transformasi kekuatan ekonomi global. China, yang selama beberapa dekade dikenal sebagai pabrik dunia, perlahan mengejar dominasi ekonomi Amerika Serikat. Namun, hubungan simbiosis ini menyimpan ketegangan mendalam. Pada tahun 2016, ketegangan itu meledak menjadi perang dagang terbesar dalam sejarah modern. Perang dagang bukan sekadar soal tarif dan angka ekspor-impor. Ia adalah cerminan dari perebutan pengaruh global, teknologi, dan arah masa depan ekonomi dunia. Akar masalah, ketimpangan dan ketegangan lama. Hubungan dagang AS-China dimulai serius sejak 1970-an, ketika Presiden Nixon mengunjungi Beijing. China perlahan membuka diri terhadap ekonomi global dan pada 2001 bergabung dengan World Trade Organization (WTO). Dunia berharap China akan bertransformasi menjadi ekonomi pasar yang adil. Namun, bagi Amerika, AS menuduh China melakukan praktik dagang tidak adil. Subsidi besar-besaran dari negara, pencurian kekayaan intelektual, pembatasan akses pasar bagi perusahaan asing, dan manipulasi nilai tukar yuan. Defisit perdagangan AS terhadap China melonjak, memperkuat pandangan bahwa China tumbuh dengan merugikan Amerika. Serangan tarif strategi Donald Trump tahun 2012 menjadi titik balik. Presiden Donald Trump mengumumkan tarif miliaran dolar terhadap barang-barang dari China. Ia berjanji membawa kembali manufaktur ke AS dan menghukum China atas praktik curang. Gelombang demi gelombang tarif diberlakukan, mulai dari baja, aluminium, hingga barang elektronik dan tekstil. China merespons dengan tarif balasan terhadap produk pertanian AS. Petani di negara-negara bagian seperti Iowa dan Illinois terpukul keras. Perang dagang membuat harga barang naik. Remember first, just strap yours in note set. Efek global, dunia jadi korban. Perang dagang tak hanya melibatkan dua negara. Negara-negara lain terdampak oleh gangguan rantai pasok global. Perusahaan multinasional mulai merelokasi pabrik dari China ke negara lain seperti Vietnam, Meksiko, dan India. Pasar saham global bergolak dan IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan dunia. Fase negosiasi dan gagal damai. Setelah berbulan-bulan negosiasi, AS dan China menandatangani kesepakatan fase 1 pada Januari 2020. China berjanji membeli lebih banyak produk pertanian dan energi dari AS. Namun, pandemi COVID-19 melanda dunia dan merusak implementasi kesepakatan ini. Ketegangan kembali memuncak. Perang teknologi, Huawei, TikTok, dan chip. Perang dagang berkembang menjadi perang teknologi. AS menargetkan raksasa teknologi China seperti Huawei dan ZTE, melarang mereka mengakses teknologi dan pasar AS. TikTok juga mendapat tekanan besar. Washington menuduh perusahaan-perusahaan China menjadi alat spionase pemerintah Beijing. Kenapa Amerika perang dengan China? Bukan karena senjata, tapi karena ekonomi. Suatu hari, dunia bangun dan melihat dua raksasa ekonomi saling lempar tarif, saling tuduh, saling batasi produk. Bukan karena senjata, bukan karena perang wilayah, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, perang untuk masa depan. Babak satu, ketidakseimbangan Amerika merasa dieksploitasi. Selama puluhan tahun, produk-produk murah dari China membanjiri pasar AS, dari baju, elektronik, hingga mainan. Tapi yang dijual Amerika ke China
tidak sebanding. Neraca perdagangan jadi timpang. Amerika defisit ratusan miliar dolar setiap tahun. Ini tidak adil, kata para politisi di Washington. Babak dua aturan main yang berbeda. China punya cara main yang beda. Perusahaan-perusahaannya disokong pemerintah, diberi subsidi dan dilindungi dari pesaing asing. Sementara perusahaan asing yang ingin masuk China harus berbagi. Bagi Amerika ini bukan kerjasama, ini seperti bermain catur, tapi hanya satu pihak yang boleh pakai bidak ratu. Babak tiga teknologi jadi medan tempur baru. Huawei, TikTok, chip semua jadi simbol dari satu pertanyaan besar. Siapa yang akan memimpin teknologi dunia? Amerika takut kehilangan dominasi. China bergerak cepat, membangun 5G, mengembangkan AI, bahkan ingin swasembada chip. Bagi Amerika, ini bukan lagi soal ekonomi, ini soal keamanan nasional. Babak 4 bukan perang dingin, tapi perang diam-diam. Tidak ada peluru, tidak ada tank, tapi dampaknya nyata. Harga barang naik, perusahaan tutup, petani bangkrut, dan investor gelisah. Amerika menjatuhkan tarif, China membalas, dunia menonton. Siapa yang akan menang? Tidak ada yang tahu, karena ini bukan perang untuk menang cepat. Ini adalah perang untuk bertahan lama. Perang dagang Amerika-China bukan soal siapa yang benar atau salah. Ini soal dua visi dunia yang berbeda. Amerika ingin mempertahankan posisi puncaknya. China ingin diakui sebagai kekuatan baru. Ketergantungan ekonomi, AS dan China saling butuh. AS butuh barang murah dan tenaga kerja China. China butuh pasar dan teknologi dari AS. Globalisasi, dunia sudah sangat terhubung. Perang total akan menghancurkan semua pihak, bukan cuma dua negara itu. Kolaborasi is possible. Dalam isu global seperti perubahan iklim, pandemi, dan krisis energi, kerjasama justru jadi satu-satunya jalan. Persaingan ideologi, demokrasi versus otoritarianisme, dua sistem yang saling curiga. Dominasi teknologi, siapa yang menguasai AI, chip, dan energi hijau akan menguasai masa depan. Tak mungkin dibagi dua. Pengaruh global, Amerika tak mau kehilangan posisi nomor satu. China merasa waktunya bersinar sudah tiba. Dampak perang dagang menyebabkan penurunan permintaan global. Akibatnya, banyak pabrik baik di AS maupun China mengurangi produksi atau tutup, yang memicu pemutusan hubungan kerja. Di dunia yang makin terhubung, perang dagang bukan hanya soal tarif dan angka. Ini tentang masa depan, identitas, dan pilihan yang kita buat sebagai umat manusia. Amerika dan China boleh bersaing, tapi dunia ini milik bersama, dan masa depan hanya bisa dimenangkan bukan dengan saling menjatuhkan, tapi dengan saling mengerti. Ketidakpastian pasar global investor menjadi ragu untuk berinvestasi karena tidak yakin arah kebijakan ekonomi kedua negara. Ini menyebabkan gejolak di pasar saham dan nilai tukar mata uang. Kalau kamu suka konten seperti ini yang mengupas konflik global dengan sudut pandang yang jernih dan mendalam, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di sini, kita nggak cuma nonton,